Misi linearitas di Bali, Putu Agus dan Sugawakori siap satukan pembangunan Buleleng. Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat, bakal calon wakil gubernur Bali Putu Agus Ratnyane bersama pasangan bakal calon Bupati Buleleng Sugawakori dan bakal calon wakil Bupati Buleleng Gede Suwardana melakukan persembahyangan bersama di Pura Pusah Pura Dalem Senin 5 September. Persembahyangan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Mejaya Jaya yang bertujuan untuk memohon restu dan vibrasi positif bagi kelangsungan pembangunan di Buleleng dan Bali. Dalam wawancara dengan media balijani.id usai persembahyangan, Putu Agus Ratnyane mengungkapkan bahwa momentum ini penting untuk menyatukan keyakinan dan tekad dalam mengembangkan Buleleng. Lebih lanjut, Ratnyane menekankan pentingnya linearitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam mengoptimalkan pembangunan di Buleleng. Ia juga menyoroti inisiasi proyek-proyek infrastruktur seperti jalan pintas atau shortcut yang berhasil diwujudkan berkat dukungan pemerintah pusat. Putu Agus Ratnyane menegaskan bahwa untuk mendorong percepatan pembangunan di Buleleng, keberlanjutan sinergi ini sangat diperlukan. Sementara itu, Sugawakori dalam kesempatan yang sama menggarisbawahi pentingnya investasi skala besar untuk memajukan Buleleng. Kori juga menekankan pentingnya pemimpin yang bersih dari korupsi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Di akhir pernyataannya, Sugawakori mengajak seluruh masyarakat Buleleng untuk mendukung pemilu 2024 dengan semangat yang damai dan optimisme tinggi untuk memastikan terciptanya linearitas yang akan membawa Buleleng menuju masa depan yang lebih cerah. Pak, hari ini kita melakukan persembahyangan bersama Pak antara Pak Nyoman Sugawakori dengan Pak Putu. Sama Gede. Pak Gede juga sebagai calon wakil Bupati Buleleng, Pak. Menurut Pak Putu gimana Pak Putu? Saya pikir ini sesuai dengan keyakinan kita sebagai umat Hindu di Bali, karena ini merupakan rangkaian awal dari acara Mejaya Jaya tanggal 5 di Pura Besaki. Kita melakukan persembahyangan di Buleleng, nanti akan dilanjutkan juga persembahyangan lain di pura-pura yang lain ya. Sekarang kita lakukan di Pura Pusah, Pura Dalem. Mudah-mudahan ini merupakan momentum dan bisa memberikan vibrasi terhadap alam niskala yang kita sungsung bersama di Kabupaten Buleleng dan Bali khususnya dengan keyakinan kita sebagai umat beragama. Itu aja. Siapa itu Pak? Ini masyarakat Buleleng menginginkan suatu perubahan Pak. Menurut Pak Putu gimana Pak? Saya cuma memberikan ilustrasi ketika saya pernah menjabat sebagai kepala daerah. Pertama kali saya memimpin Buleleng masih di era Presiden SBY, sulit sekali saya bertemu dirjennya, susah. Tapi ketika Jokowi memenangkan dan kebetulan saat itu saya jadi bupati dari PD Perjuangan, sangat mudah saya ketemu menteri. Bahkan inisiasi shortcut itu dari saya. Ya, walaupun ada pihak-pihak yang mengakui ya silahkan, tapi yang jelas tidak mungkinlah baru dilantik langsung groundbreaking shortcut. Artinya bukan saya membahas shortcutnya, tapi proses itu dihargai betul, ditanggapi betul, direspon betul oleh pusat karena segaris linear. Sekarang kesempatannya juga kebetulan entah Tuhan yang harus membuat seperti ini. Saya maju di provinsi linear dengan pusat, harapan saya, dan linear tentu ke Buleleng agar semua programnya sama. Intinya itu aja. Saya yakin ya kalau Buleleng tidak linear, saya beri garansi susah sekali membangun Buleleng karena PAD kita masih kecil. Tapi kesempatan kalau linear ini bukan hanya dengan pusat, dengan provinsi, dengan kemampuan PAD provinsi yang cukup besar bisa membantu pembangunan di Kabupaten Buleleng. Tentu saya akan diskusikan di bidang-bidang pariwisata, di bidang pertanian, semua kita lakukan dari hulu sampai hilir. Ya, terima kasih. Di samping linear Pak Putu ini kan juga Pak Putu sudah pengalaman di Buleleng. Sekarang secara gini Pak makro Pak akan menjadi wakil gubernur Pak, Pak. Dan sini sekarang masih bacalon Pak. Nah, langkah-langkah yang Pak ambil nanti ke depan Pak, karena jujur pembangunan di Bali Selatan dengan utara sangat jauh ininya Pak.
Ini Ya. Pak Putu nantinya gimana Pak Putu itu? Ya karena ini karena mungkin saya jelaskan secara singkat, tapi clue-nya ya, kalau ingin daerah itu maju, memang ini udah Pak Nyoman udah ahlinya di bidang ekonomi. Sektor investasi yang pertama dia bisa mendorong percepatan pembangunan dimanapun juga. Ketika kita bicara investasi, berarti infrastruktur yang domain utama untuk percepatan pembangunannya. Karena kita di Buleleng, faktor aksesibilitas menjadi hambatan yang luar biasa untuk memajukan Buleleng. Nah sekarang diberikan clue-nya, ada bandara, kemudian MRT yang saya besok dapat undangan, mulai akan dibangun MRT dari bandara sampai Canggu ya, dari Canggu sampai Mengui sampai Ubud ke Buleleng. Itu kan salah satu percepatan ke depan untuk kita dorong terus, dan Astungkare apa yang sampaikan Made Mulyawan, Made Gajah, bahwa Pak Prabowo akan mensupport seluruh pembangunan di Bali asal tidak korupsi ya. Ada yang lain disampaikan Pak Putu? Itu aja dulu, nanti kan banyak program kita nggak mungkin sampaikan Sekarang sekarang. ini Pak Nyoman, berarti Pak Putu mengatakan linear Pak sampai ke Kabupaten Buleleng Pak. Nah menurut Pak sebagai calon Bupati Buleleng gimana Pak? Ya kita kan belajar dari pengalaman ya. Ketika tidak linear, jadi waktu Pak SBY dengan pemerintahan di Kabupaten Buleleng sangat sulit ya berkomunikasi, ketemu menteri dan sebagainya. Tapi ketika linear sangat gampang. Oleh karena itulah saya juga sependapat. Jadi keyakinan saya kalau kita ingin Buleleng maju setara atau lebih dengan kabupaten lain, maka kita harus mewujudkan pimpinan daerah di kabupaten, di provinsi dan di pusat linear. Nah yang sekarang sudah jelas itu adalah di pusat pemerintahan Prabowo Gibran, dan itu adalah didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Saya bersama Pak Putu Agus, saya bersama Pak Swardana adalah calon-calon yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Jadi keinginan kita adalah ini terwujud linear, sehingga dengan demikian kalau kita ingin mendongkrak pembangunan secara signifikan di Buleleng, tidak ada jalan lain kecuali kita harus mendorong segera itu program-program investasi skala besar, yaitu apa itu bandara udara, penataan kawasan pelabuhan Cukan Bawang, maupun dorongan investasi untuk industri pengolahan pertanian, perikanan, maupun peternakan, plus mewujudkan kota Singaraja sebagai kota Singaraja yang nyata. Jadi ini harus ada kaitan dengan pusat. Kalau tidak itu memang sulit. Jadi sudah dibuktikan itu. Oleh karena itulah mari kita seluruh masyarakat Buleleng menyambut baik pemilu ini dengan riang gembira, dengan damai, dan kami memberikan jaminan ketika linear itu berjalan. Tadi Pak Putu mengatakan bahwa kita dalam pembangunan artinya tanpa korupsi, apalagi sama Pak tagline Pak sendiri membangun melayani masyarakat Buleleng tanpa korupsi. Tadi udah disinggung dengan Pak Putu juga. Gimana menurut Pak Nyoman itu Pak? Ya di mana-mana negara maju itu kan bisa maju kalau memang bisa mencegah korupsi itu. Jepang, kemudian juga Cina, Singapura. Karena apa? Bukan masalah korupsinya saja, tapi masalah dampak yang ditimbulkan. Ketika clean pemerintahannya, maka sudah tentu masyarakat percaya. Masyarakat percaya itu akan mendorong partisipasi. Kunci keberhasilan pembangunan dimanapun adalah partisipasi. Itu keyakinan kami bersama dengan Pak Putu, Pak Gede, dan ini harapan besar kami kepada masyarakat, dan saya yakin, kami berharap, kami berdoa, masyarakat Buleleng mampu menentukan sikapnya untuk merubah kondisi Buleleng untuk bisa setara atau bahkan lebih dari kabupaten yang lain. Ya. Ini Pak Gede, Pak Gede cukup. Oke, makasih. Oke, ya.